Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Pratikasari dengan NIM 2315008 dan Lulu Nur Istiqomah dengan NIM 2315006. Tindakan yang tidak bijaksana. Apa itu tindakan yang tidak bijaksana? Tindakan yang tidak bijaksana adalah perilaku atau keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan secara matang akibat jangka pendek maupun jangka panjangnya. Tindakan ini cenderung diambil tanpa informasi yang cukup, tanpa pemikiran yang mendalam, dan seringkali dipengaruhi oleh emosi sesaat atau tekanan situasional. Narasumber yang pertama dengan Ibu Dwi Haryanti, MPDI, dosen psikologi perkembangan dari IAIN Sasbabel. Apa saja sih langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan mengenai ketidakbijaksanaan seseorang yang lari dari tanggung jawab? Jadi, ketika berbicara mengenai ketidakbijaksanaan orang yang lari dari tanggung jawab, dia mempunyai sesuatu yang menyebabkan ia lari dari tanggung jawab tersebut. Jadi, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, dapat menelusuri terlebih dahulu mengapa ia lari dari tanggung jawab tersebut. Yang kedua, dapat memberi saran. Yang ketiga, saat seseorang tersebut mempunyai masalah, maka masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, walaupun perlu dengan pengorbanan. Atau orang yang lari dari tanggung jawab itu kan orang yang tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi, bisa memberikan pendekatan ke individu tersebut untuk kita berikan pemahaman mengenai tanggung jawab yang diambil. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi, hal ini merupakan kasus yang luar biasa, seperti pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran seseorang individu untuk membuang sampah pada tempatnya. Peran pemerintah sudah ada, seperti menyediakan mobil sampah. Mobil sampah inilah yang dimanfaatkan untuk masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Hal yang dapat dilakukan yaitu pemberian edukasi sejak dini bagaimana membuang sampah pada tempatnya, serta memberikan sosialisasi bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa seriuskah masalah penggunaan media sosial di kalangan pelajar? Jadi, media sosial dapat bermanfaat jika digunakan untuk hal positif, dan media sosial juga dapat berbahaya jika digunakan untuk hal-hal negatif, seperti menonton video yang tidak baik, dan berhati-hatilah terhadap media sosial. Jika melanggar dapat digunakan undang-undang IT, seperti contoh kasus pembulian yang diupload di media sosial. Jadi, kitalah yang harus bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Narasumber mahasiswi Kakak Risa Sakinah Prodi PAI 4A, di mana pertanyaannya, apakah ada saran untuk menangani masalah tentang ketidakbijaksanaan dalam pembuangan sampah sembarangan? Nah, kembali kepada pribadi masing-masing tentang kesadaran pribadi. Nah, tapi nyatanya banyak lingkungan kita itu kesadaran kepribadiannya minim sekali. Salah satu solusinya tentu disosialisasikan. Nah, sosialisasi itu tidak hanya tentang harus adanya seminar, tapi dari orang terdekat seperti teguran misalnya, memberikan dampak terhadap sikap membuang sampah sembarangan. Pertanyaan kedua, adakah kerugian dari pengambilan langkah-langkah tindakan tidak bijaksana dalam mengatasi sikap tidak toleransi terhadap orang lain? Nah, toleransi ini bukan hanya tentang agama saja, tapi bisa juga tentang pendapat, pemahaman, dan tentang pengambilan sikap. Nah, ini yang dirugikan ketika berbeda pendapat, lalu tetap ingin ide yang ia katakan tetapi tidak ada negosiasi. Nah, tentu yang dirugikan yang pertama selisih pendapat. Kalau bisa didapatkan dengan musyawarah mufakat, kenapa harus berselisih? Nah, yang kedua pasti tidak dihargai sehingga nanti teman yang lain tidak mau berpendapat karena tidak didengar. Jadi, tentu ada kesimpangan sosial perselisihan antar dua belah pihak. Nah, kerugian dari lingkup banyak ialah dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keputusan pribadi. Banyak pihak yang dirugikan. Nah, walaupun berjalan tetapi akan adanya percecokan. Selanjutnya ada tindakan yang tidak bijaksana dari pengambilan media artikel. Pemfilteran media sosial mempunyai arti bahwa anak muda perlu dapat membedakan mana informasi yang baik dan buruk untuk yang dapat dibutuhkan. Kemudian moral berkaitan dengan sikap atau tingkah laku dalam keseharian. Sedangkan rasa integrasi yaitu rasa persatuan kesatuan, sehingga ini dapat berhubungan kuat dengan sifat toleransi. Nah, terakhir kontribusi anak muda mempunyai makna apa yang dilakukan anak muda sehingga dapat memberikan pengaruh bagi orang lain, entah itu dari media sosial ataupun langsung dunia nyata di lingkungannya. Selanjutnya ada sumber dari jurnal. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan guna memanfaatkan media sosial secara bijak yaitu dengan cek kebenaran sumber ini. Nah, upaya tidak terjebak pada penyebaran berita hoax, menggunakan etika dalam hal komunikasi, misalnya bahasa yang digunakan sopan, hindari berita yang mengandung sarana serta pornografi. Lalu ketika mendapati hasil karya orang lain, maka jadilah hal tersebut sebagai inspirasi. Nah, terakhir berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi, misal mulai foto diri, perlu menjadi kehati-hatian. Selanjutnya ada tindakan yang tidak bijaksana dari jurnal. Pada zaman sekarang kejujuran sangatlah mahal karena orang yang mencuri uang dalam jumlah besar pun tanpa malu-malu melambai-lambaikan tangannya kepada orang banyak. Nah, merekalah para koruptor yang memakan miliaran uang rakyat tanpa menyadari kejahatan dan dosa yang telah dilakukannya. Ironisnya, kejujuran pun menjadi sifat langka yang dimiliki para pelajar kita. Tanpa rasa malu mereka mencontek pada setiap pembelajaran. Yang ada ketika diingatkan, para pelajar tersebut tidak malu pula untuk menantang orang yang memperingatkannya. Sungguh mengerikan, mau jadi apakah mereka itu. Selanjutnya ada tindakan yang tidak bijaksana yang bersumber dari berita. Suatu masalah kerap kali menimbulkan emosi seperti rasa kecewa, marah, dan juga frustasi. Merasakan emosi adalah hal yang wajar pada manusia. Namun, tanpa adanya kebijaksanaan emosi tersebut dapat menyebabkan banyak pengaruh buruk. Menurut Troy
F. Baumister dan Brett J. Bushman dalam jurnal Emotion and Aggressive Behavior tahun 2007 menyebutkan bahwa emosi merupakan penyebab psikologis penting dalam melakukan agresi dan tindak kekerasan. Selanjutnya, mengenai tidak mendapatkan solusi permasalahan yang baik. Menurut Ursula M. Staudinger dalam jurnal Psychology of Wisdom, History and Nation Developments tahun 2008, kebijaksanaan adalah pencarian jalan keluar yang moderat di antara yang ekstrim, dinamis antara pengetahuan dan keraguan dan keseimbangan koordinasi yang baik antara emosi, motivasi, dan pikiran. Selanjutnya memunculkan pertikaian dan permusuhan. Jika kita tidak dapat bijak dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka kita tidak akan mendapat solusi yang baik. Solusi yang tidak baik biasanya memunculkan pertikaian yang menimbulkan permusuhan. Misalnya, ketika seseorang tidak sengaja menabrak dan membuat barang kita terjatuh saat sedang berjalan, kita bisa secara bijaksana menegur orang tersebut dengan kata-kata yang santun. Orang tersebut mungkin akan merasa bersalah dan meminta maaf. Dia punya sesuatu untuk dikenal, tetapi dia tidak merasakan itu. Apa sih yang menjadi faktor bisa kita pelajari itu terlebih dahulu sebelum kemudian setelah dia salah ya, karena lari dari kemudian itu salah ya. Yang kedua, ketika kita sudah tahu jadi permasalahannya kenapa seseorang itu lari dari tanggung jawab, kita berkontribusi dengan ke dia bahwa lari dari tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harusnya pada saat seseorang itu diamanati sesuatu pekerjaan, maka harus disampaikan terlebih dahulu. Walaupun penyelesaiannya itu dalam itu orang yang lari dari tanggung jawab itu kan orang yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang sehingga makanya ya kita harus pekerjaan yang hidup untuk mengatasi ketidakbijaksanaan orang yang lari dari tanggung jawab. Atau kita bisa memberikan pendekatan ke mereka, kita sebagai orang yang bisa jadi entah itu rekan kerjanya, masih jawabnya kita bisa memberikan pendekatan ke seseorang itu, ke individu itu untuk kita berikan pemahaman bahwa ini tugas kamu harus kamu selesaikan. Iya, itu ya masuk yang itu lebih tepat. Memberikan pendekatan kemudian mencari hidup permasalahan itu kenapa lagi dari itu pasti ada loh dari orang itu kenapa apakah karena menjadi dia berat sekali karena tidak tahu permasalahannya itu bisa kita bicarakan bisa bicarakan bagaimana ini solusinya. Ini memang kasusnya luar biasa, tidak hanya di luar tetapi di rumah kita saja ya, ketika di jalan itu banyak sekali orang yang buang sampah. Ini dikarenakan tidak adanya kesadaran tidak adanya kesadaran individu itu untuk membuang sampah pada tempat yang padahal pemerintah sudah mengatasi itu dengan cara adanya mobil-mobil sampah ya, mobil-mobil sampah kalau di Pangkal Pinang itu sudah ada perumahan mobil sampahnya. Nah, baja sampah inilah yang dimanfaatkan sebenarnya untuk para masyarakat membuang sampah di tempatnya, karena ketika kita menemukan fasilitas pemerintah seperti mobil sampah itu, kemudian mobil sampah akan mengantarkan sampahnya memang ke tempat pembuangan sampah akhir, tidak seperti di jalan-jalan yang kita lihat ya, kalau di mana di jalan-jalan tapi nanti ya di sekitaran Sungai Lampu itu padahal sudah ada spanduk yang akan membuang sampah di sini. Kalau ada yang buang sampah pokoknya sudah mendoakan yang tidak baik ya, itu karena kesadaran dari kita individu. Makanya sejak dini sebenarnya membuang sampah pada tempatnya itu sudah harus kita lakukan, karena kita membuang sampah sekecil apapun sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan. Ketika kita di motor misalnya atau kita dalam perjalanan di mobil itu kita kumpulkan sampahnya. Setelah selesai dalam perjalanan kita turun, kita mendapatkan apa di untuk mereka itu sudah luar biasa, kita memfasilitasi bagaimana orang-orang harus buang sampahnya tidak sembarangan, sudah benar-benar sudah memfasilitasi itu. Hanya saja memang kesadaran dari individu kita tidak tahu masyarakat ini seperti apa ya, karena dari segi keluarga itu kalau kita mau istilahnya mau ngasih tahu, mau memberitahukan keluarga itu sulit sekali. Masyarakat tidak bisa tahu kan, kesadaran individu yang harus luar biasa. Nah, pemerintah ini bolehlah buat sosialisasi juga ke individu gitu ya. Itu sih untuk bagaimana pemerintah. Berarti silakan sih masalah penggunaan Indonesia di halaman ini ada beberapa tadi ya, ada beberapa hal
ketika kita menggunakan gadget ini bisa bermanfaat pada saat kita gunakannya dengan hal-hal yang positif. Gadget ini bisa berbahaya ketika kita gunakan ke hal-hal yang negatif, seperti kita nonton video yang tidak baik, kemudian kita di video-video itu ada hal-hal yang ada hal-hal yang itu bisa sebagai kamu kena undang-undang ITE, undang-undang ITE kan. Nah itu hati-hati dalam penggunaan. Kemudian seorang pelajar yang mohon maaf banyak sekali kemudian dan kemudian itu juga di upload juga itu salah satu mata dia ketika kita upload di medsos video itu yang kemudian dilihat seperti ini nanti beli. Nah kadang-kadang anak pelajar itu dia belajarnya malah belajar dari medsos, hal yang tidak benar seperti itu. Seperti ini loh video itu, seperti ini loh itu yang membuat gadget ini bisa berbahaya untuk kita sebagai remaja. Tetapi bisa sangat bermanfaat bagi kita seorang remaja apabila digunakan untuk menyelesaikan tugas, kemudian menyelesaikan apa yang diminta oleh guru atau diminta oleh dosen. Itu sangat bermanfaat. Ya, jadi kita yang harus tahu, harus bijak untuk menggunakan yang namanya gadget. Assalamualaikum Kak, permisi izin wawancara mengenai tentang tindakan yang tidak bijaksana di mana kami mendapatkan tugas dari matkul kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratikasari dengan rekan saya Ini mau wawancara apa? mengenai tentang tindakan yang tidak bijaksana. Langsung Kak. Oke. Udah kan pertanyaan sih, konten aja. Bismillah ya kakak bisa jawab semua punya. Apakah kakak memiliki saran mengenai Sorry, tidak kedengeran. apakah kakak memiliki saran dalam menangani masalah tentang ketidakbijaksanaan seseorang dalam membuang sampah sembarangan? Untuk buang sampah sembarangan. Menurut kakak sih sebenarnya itu tuh kembali ke pribadi masing-masing tentang kesadaran pribadi. Tapi nyatanya banyak di lingkungan kita itu kesadaran pribadinya itu minim. Nah, salah satu solusinya ya kalau dari kakak yang spontan ini tentu disosialisasikan. Sosialisasi itu tidak selalu tentang harus ada seminar, tapi dari orang terdekat. Misalkan ini si A buang sampah sembarangan, terus ada si B. Nah si B itu mensosialisasikan, nggak mesti dengan pelatihan. Misalkan ngasih tahu nih, kalau kamu buang sampah sembarangan ini loh dampaknya bagi bumi, ini loh dan sebagainya. Dijelasin dampak negatifnya sehingga si yang buang sampah tadi setidaknya berpikir, dan nanti ketika dia akan membuang sampah dia terlintas yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa oh ini loh dampaknya jika aku buang sampah sembarangan, sehingga aku nggak boleh kalau misalkan nggak nemuin tempat sampah di tempat terdekat, ya solusinya disimpan dulu sampahnya, dibawa pulang. Kalau sudah ketemu tempat sampah baru dibuang, jangan langsung dibuang. Mungkin itu sih kalau dari kakak sederhananya. Selanjutnya, menurut kakak apakah kerugian dari pengambilan langkah-langkah tindakan tidak bijaksana dalam mengatasi sikap tidak toleransi terhadap orang lain? Kerugiannya ya, kalau tidak toleransi ini, kalau kakak tangkap dari pertanyaan siapa namanya Cindy itu, toleransi ini kan bukan hanya tentang agama ya, tapi tentang pendapat, tentang pemahaman, tentang pengambilan sikap. Nah tentu yang dirugikan misalkan dalam satu kelompok nih ada 3 orang, nah satu berpendapat A dan duanya berpendapat B misalkan. Nah jika si dua ini tetap ngotot ingin pendapat tersebut tanpa negosiasi dulu dengan si A, tentu yang dirugikan, kerugian yang akan didapatkan tentu pertama selisih pendapat. Kalau bisa didapatkan dengan musyawarah mufakat, kenapa harus berselisih? Nah kedua, tentu ada perasaan tidak dihargai sehingga si A ini nanti tidak mau lagi berpendapat karena tidak didengar. Jadi tentu akan ada ketimpangan sosial dan perselisihan antara kedua belah pihak tersebut. Itu sih secara kerugian dari pribadi. Kalau kerugian dari ruang lingkup banyak, tentu kalau tidak dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keputusan pribadi, banyak pihak yang dirugikan karena tentu kalau satu pendapat benar itu tidak menjamin dibandingkan dengan 10 pendapat, walaupun soal itu lebih baik daripada satu pendapat benar tapi cuma pendapat pribadi, karena walaupun dia berjalan tentu akan banyak cekcok di belakang. Mungkin itu sih pengalaman kakak dari organisasi itu sebenarnya. Baiklah Kak, ini saja yang dapat kami ajukan pertanyaan kepada kakak. Terima kasih atas waktunya. Saya Cindy Pratikasari dan teman saya kami undur diri. Terima kasih. Sama-sama.